terhormat Direktur Poltekkes Kemenkes Palu, yang terhormat Wakil Direktur, yang terhormat Ketua Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Palu, Ketua Program Studi D3 Kebidanan POSO, dosen dan staf tendik, serta mahasiswa yang hadir di room Zoom meeting pada pagi hari ini. Yang kami hormati narasumber kita, Dr. Rifki, dokter spesialis kandungan dan ginekologi. Selamat berjumpa kembali dokter, walaupun via Zoom, semoga selalu sehat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang selalu memberikan limpahan rahmat serta karunia berupa kesehatan serta kebahagiaan, sehingga kita dapat bersama pada pagi hari ini untuk mengikuti rangkaian kegiatan kuliah pakar mahasiswa Poltekkes Kemenkes Palu jurusan Kebidanan, Prodi D3 Kebidanan POSO. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kelak kita merupakan golongan umat yang mendapat syafaat. Peserta Zoom dimohon untuk kesediaannya mengambil sikap duduk tegap untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Poltekkes Kemenkes Indonesia. Poltekkes Kemenkes Indonesia, siapa dan bangsa. Akhlak berbudaya, berbakti demi tugas mulia. Poltekkes Kemenkes Indonesia, bekerja profesional mendunia. Semangat juang tak pernah padam untuk kesehatan bangsa. Siap melangkah untuk berbakti di Dharma sebagai pedoman kami. Membangun hidup berdiri tak pernah henti untuk Indonesia tercinta. Polri Indonesia siap mengabdi nusa dan bangsa. Berbudi luhur
diucapkan terima kasih. Dipersilahkan kepada Ananda Putri Adelia untuk memandu kita dalam doa mengawali kegiatan rangkaian acara kuliah pakar pada pagi hari ini. Kepada Ananda Putri Adelia dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelum memulai acara kuliah pakar, izinkan saya untuk membacakan doa menurut agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat-Mu sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul dalam acara kuliah pakar. Ya Allah, ya Alim, Tuhan yang maha mengetahui. Limpahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Tajamkanlah pikiran kami dan bukakanlah pintu pemahaman kami seluas-luasnya. Bantulah kami, para mahasiswa kesehatan, untuk menyerap materi yang disampaikan oleh pakar hari ini, agar kelak menjadi bekal kami dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat. Ya Allah, ya Rahman, berkahilah pertemuan ini, dan jadikanlah setiap langkah kami sebagai nilai ibadah. Berikanlah kemudahan bagi narasumber kami dalam menyampaikan ilmunya, dan berikanlah kelancaran acara ini dari awal hingga akhir, tanpa hambatan suatu apapun. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah kami tenaga kesehatan yang amanah, memiliki integritas dan penuh kasih sayang dalam menjalankan tugas kemanusiaan kelak. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa dosen kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih diucapkan kepada Ananda Putri Adelia. Rangkaian acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Palu, sekaligus membuka acara kuliah pakar pada pagi hari ini. Dengan hormat, kami menyebutkan nama Ibu Siti Hadijah Baco, SSIT MPH, kepada Ibu dipersilahkan. Ya. Baik, terima kasih MC Ibu Eva. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kebalik ya background saya. Tunggu. Tidak, Ibu, sudah betul. Tidak, sudah betul ya? Tidak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama sebagai umat yang beragama, tentu kita senantiasa mengucap syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Karena pada kesempatan yang indah dan berbahagia hari ini, kita sempat bertemu walaupun dalam keadaan daring, namun itu tidak mengurangi makna dari pertemuan kita pada kesempatan ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah akan dipertemukan kita di yaumil akhir. Peserta webinar yang saya hormati, yang terhormat Ibu Kaprodi beserta seluruh jajarannya, narasumber pakar, Dr. Rifki, spesialis obstetri ginekolog, terima kasih yang sudah membersamai kita pada kesempatan hari ini, yang menjadi narasumber pakar dengan tema kuliah pakar pada kesempatan ini adalah deteksi dan hipertensi dalam kehamilan di layanan primer, peran bidan dalam pencegahan preeklamsi, serta seluruh mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Tema yang dipilih pada kesempatan hari ini sangat tepat sekali dengan kondisi masalah kesakitan pada ibu hamil bersalin dan nifas, yang mana juga memberikan kontribusi pada kematian ibu dan bayi. Sehingga bidan sebagai
garda terdepan yang memberikan pelayanan di masyarakat, penting untuk memahami lebih dalam lagi terkait konsep eh, teori sehingga dalam melakukan deteksi dini bisa dilakukan dengan profesional. Penyakit hipertensi ini sendiri juga bisa menimbulkan masalah lain seperti masalah kesehatan jantung, di mana masalah kesehatan jantung ini juga merupakan eh, unggulan dari Poltekkes Kemenkes Palu dan di masing-masing prodi termasuk prodi kebidanan D3 Poso. Olehnya saya sangat berbahagia dengan tema yang telah dipilih pada kesempatan ini dan atas kesediaan Dr. Rifki, spesialis obstetri ginekolog, untuk memberikan ilmunya dan pencerahan bagi kita semua tentu dengan ilmu-ilmu yang terbaru, dengan temuan-temuan yang terbaru. Itu akan menambah pengetahuan bagi kita semua. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Bismillah, kiranya apa yang kita laksanakan pada hari ini kita niatkan untuk memberikan kontribusi yang besar, khususnya bagi kesehatan ibu dan bayi, dan bagi calon ibu dan masyarakat secara keseluruhan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Poso dan umumnya masyarakat Sulawesi Tengah. Salam Maroso. Bismillah, kita buka acara ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kehilafan dalam penyampaian kami. Terima kasih. Diucapkan terima kasih kepada Ibu atas sambutan yang diberikan. Dimohon kepada peserta Zoom untuk mengaktifkan kamera dan memberi senyuman yang terbaik untuk sesi dokumentasi. Mohon Ibu Septi memandu sesi dokumentasinya. Ya, ini ada 3 slide ya. Jadi mohon semuanya diaktifkan. Desi untuk slide pertama belum diaktifkan. Mohon untuk ditampilkan senyuman terbaiknya ya. 1, 2, 3. Oke, untuk slide pertama. Sekarang slide kedua. Oke, dalam hitungan ke-3, 1, 2, 3. Ya, selanjutnya slide ketiga. Oke, slide ketiga banyak yang tidak aktif ini ya. Mailinda, Intan Lose, Citra, Nurjayanti, ya. Bagi mahasiswa yang tidak diaktifkan kameranya akan dianggap alfa. Ya, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, slide terakhir, slide 4. Ya, 1, 2, 3. Ya, Ibu Eva sudah. Ya, Ibu Eva, saya kembalikan. Terima kasih kepada Ibu Septi. Kegiatan kuliah pakar mahasiswa Poltekkes Kemenkes Palu jurusan Kebidanan, Prodi D3 Kebidanan Poso akan dimulai dan akan dipandu oleh Ibu Putri Mulia Sakti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Ibu. Terdengar, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih kepada MC telah memberikan kesempatan kepada saya selaku moderator pada kegiatan kuliah pakar hari ini. Kurang lebih kita melakukan kuliah pakar bersama Dr. Rifki SPOG
Sebelum kita lanjut, saya izin share screen terlebih dahulu terkait CV beliau. Izin dok, saya share screen CV-nya. Beliau eh, bertempat tinggal saat ini, beliau bertempat nama Dr. FKSPOG, lahir di Riyadh, kurang lebih 40 tahun yang lalu. Saat ini bertempat tinggal di Kota Magelang dan beliau menjalankan program pendidikan dokter spesialis di tahun 2021 di UGM Jakarta. Kemudian ada beberapa dengan eh, obstetri dan ginekologi. Kemudian beliau eh, pernah menjadi dokter di Sulawesi Tengah, di di Banggai Kepulauan, di Apana, RSUD Poso, dan pernah menjadi tim pengajar di di Poltekkes Kemenkes Palu, Prodi D3 Kebidanan Poso. Dan saat ini beliau eh, bertugas di Kota Magelang. Ya, saya pikir cukup untuk CV beliau. Untuk sebelum kita melanjutkan ke acara pemaparan materi, saya akan membacakan terlebih dahulu aturan ini terbagi menjadi dua sesi. Pertama sesi pemaparan materi, dan keduanya adalah sesi diskusi. Pada saat pemaparan materi, diharapkan seluruh peserta mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofonnya agar menjaga kelancaran kegiatan ini. Dan saat diskusi, para peserta dapat menanyakan secara langsung melalui raise hand, dan saya akan mempersilahkan, atau dapat melalui kolom chat. Nanti saya bisa membacakan terkait pertanyaannya. Tapi terlebih dahulu menyebutkan nama dan semester berapa. Mungkin itu saja yang dapat saya bacakan terkait dengan aturan kita hari ini. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada narasumber kita, Dr. GSPOG. Kepada dokter, layar dan waktu, saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Waalaikumsalam. Kepala Program Studi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Poso, yang saya hormati MC dan juga moderator, juga semua adik-adik mahasiswa D3 Kebidanan. Ya, Alhamdulillah eh, hari ini kembali lagi saya ketemu dengan teman-teman di tiga kebidanan Poltekkes Poso ya, setelah terakhir kapan ya, tahun lalu bulan November atau Desember ya, kayaknya November kayaknya ya. Ya, walaupun dalam suasana atau eh suasana berbeda ya berarti ya, karena sebelumnya saya mengisi langsung di sana gitu ya. Untuk kali ini karena saya sudah berpindah tugas ya, ya kita bertemu di ruang Zoom ya. Jadi gimana kabarnya Poso ini? Alhamdulillah, dok. Oke, seperti yang sudah disinggung tadi bahwa hari ini saya ditugaskan untuk membawakan materi kuliah pakar ya, bukan pakar juga sebenarnya saya. Cuma ya saya yang berkecimpung di bidang apa obstin gitu ya. Kalau dibilang pakar bukan juga gitu ya. Tapi saya akan membahas apa namanya terkait dengan deteksi dini hipertensi dalam kehamilan, terutama di layanan primer ya. Di sini adalah peran bagaimana peran bidan ya di dalam pencegahan primer terhadap preeklamsia ini benar-benar menjadi tonggak ya. Jadi karena pasien itu mau tidak mau pertama kali bertemu itu ya dengan
teman-teman bidan di FKTP begitu ya. Nah, ini sebuah ilustrasi ya, bagaimana ketika kita mempersiapkan seorang ibu untuk hamil dan persalinan ya, harus kita mempersiapkannya dengan strategi yang eh, baik gitu ya. Nah, kalau misalkan kita tidak menyiapkan itu ya dengan baik, maka ini seperti orang yang ketinggalan kereta ya, yang harusnya dia menuju tempat, misalnya dia akan menghadapi ujian kelulusan ya, dan dia tidak menyiapkan dengan baik strateginya, dia ketinggalan kereta, maka selesailah riwayatnya gitu. Jadi maka yang jadi ancaman adalah kalau dalam dalam kehamilan ya, bahaya komorbiditas dan mortalitas meningkat gitu ya. Nah, ini kita lihat ya, bagaimana sih angka kematian ibu di Indonesia ini di 2015 itu berada di angka 305 per 100.000 kelahiran hidup ya. Eh, izin dok, Ya. di kami tidak slide-nya tidak berpindah. Oh ya. Ya, oke, coba di-share Iya. di sana mungkin ya. eh oke baik. Ya. Saya Mungkin kalau Ibu Putri nanti saya bantu share. Oh, oke, kalau Ya. oke, terlihat slide-nya. Ya. Coba next. Ya. Ya, ini sebelumnya. Ya, ini kita lihat ya, angka kematian ibu di Indonesia di tahun 2015 berada di angka 305 per 100.000 kelahiran hidup ya. Ini angka yang cukup tinggi ya. Sedangkan target SDGs ya, Sustainable Development Goals itu harusnya adalah berada di angka 70, minimal di 70 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Maka pemerintah membangun membangun target melalui RPJMN ya, di mana targetnya adalah per tahun ini angka kematian ibu diturunkan bertahap gitu ya, sampai di 2024 lalu harusnya di 183 kematian ibu ya, untuk bisa mencapai di angka 70 di tahun 2030. Ya, next. Next. Ya. Lalu gimana realisasinya, kenyataannya ya? Ternyata di tahun 2024 ya, angka kematian ibu masih di angka 189 per 100 100 ribu kelahiran hidup ya. Ya sebenarnya nggak jauh-jauh banget ya dari target eh, sebelumnya di 183 ya. Jadi mencapai 96% gitu ya. Tapi kemudian di tahun berikutnya ya, itu cenderung ada peningkatan lagi kematian ibunya gitu ya. Next, ini kalau kita lihat di tabelnya ya, di grafiknya gitu ya, dari tahun ke tahun ya, sebenarnya dia sudah mulai mendekati gitu ya. Berikutnya, ya, ini kalau melihat angka kematian ibu di Indonesia per provinsi gitu ya, di mana paling tinggi di Papua ya, di Papua Pegunungan Tengah dan Selatan, paling sedikit di DKI Jakarta. Ini Sulawesi Tengah berada di angka, ini Sulawesi Tengah. Masih cukup tinggi ya. Ini setelah Gorontalo ya. Jadi di Sulawesi Tengah ya masih tergolong cukup tinggi angka kematian ibu ya. Oke, berikutnya. Oke, berikutnya lagi. Ya, next. Ya, ini kalau kita lihat di ASEAN ya,
berikutnya sebelumnya 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 ya ini ya kita lihat Indonesia itu ternyata eh, cukup masih tinggi ya di ASEAN ya, apalagi di Asia gitu ya. Jadi di ASEAN saja masih di urutan ketiga terbanyak kematian ibu ya, setelah Myanmar dan eh, Laos ya gitu ya. Paling sedikit adalah Singapura ya. Oke, di seluruh dunia ya ini Indonesia berada di angka ini ya 100 sampai 299 ini. Oke, berikutnya. Ya, tadi kita lihat targetnya di RPJMN ya. Next. Oke, next. Ya, dari sekian banyak kematian ibu ya di Indonesia itu apa sih penyebab terbanyaknya? Itu dari tahun ke tahun ya ternyata tetap sama ya. Kalau nggak perdarahan, hipertensi ya. Kecuali di tahun ya 2021 ya ini ketika kita terjadi pandemi maka penyebab terbanyak adalah COVID-19 ya. Nah, tapi kemudian setelah COVID hilang ya naik lagi hipertensi ya dan perdarahan ya. Maka dari itu kita hari ini membicarakan tentang bagaimana kita melakukan screening sedini mungkin ya terhadap risiko terjadinya preeklamsia. Next. Oke, berikutnya. Ya, bergerak ya. Oke ya. Ya, jadi preeklamsia itu gangguannya itu multi sistem ya pada kehamilan ya. Yang diawali dengan proses plasentasi yang terganggu ya, kemudian responnya sistemik ya. Jadi bisa mengenai apa aja ya dari mulai otak, ya, jantung, ginjal, ya liver itu semuanya bisa terkena multisistem ya. Nah, terjadi pada 2 sampai 5% kehamilan ya. Ini cukup tinggi sebenarnya 5% itu tinggi ya. Dan merupakan penyebab utama terjadinya morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi yang tadi disinggung sebelumnya di mana penyebab utama kematian ibu di seluruh dunia termasuk Indonesia itu adalah hipertensi dan juga perdarahan ya. Ini secara uh, global ya angka kematian ibu 76.000 per tahun ya dan kematian bayi mencapai 500.000 per tahun ya. Next. Nah, untuk definisinya ya, preeklamsia adalah munculnya peningkatan tekanan darah di 140 per 90 atau lebih ya, yang terjadi setelah usia kehamilan 20 minggu ya. Disertai ya munculnya salah satu ya entah itu proteinuria atau adanya tanda-tanda disfungsi organ, misalnya di ginjal ada tanda-tanda gagal ginjal ya di hati, di liver, ya misalnya ada HELLP syndrome gitu ya. Kemudian di neurologis ya, kejang, bahkan sampai dengan stroke ya. Atau juga adanya gangguan disfungsi uterine plasenta ya. Misalnya terjadi gangguan pertumbuhan janin ya, intrauterine fetal growth IUGR atau apa apa namanya gangguan perkembangan pertumbuhan janin ya kemudian juga misalnya terjadi oligohidramnion pada kehamilan gitu ya dengan disertai dengan preeklamsia gitu ya jadi preeklamsia itu nggak harus selalu proteinurinya positif gitu ya. Nah, bisa jadi dia ada tekanan darahnya tinggi, proteinurinya ternyata negatif, tapi kok pertumbuhan janinnya terhambat gitu ya. Eh, Eh, atau mungkin protein negatif, tapi ternyata dia ada tanda-tanda menuju ke gagal ginjal ya, peningkatan kreatininnya lebih dari 1,1 ya, atau di tanda-tanda HELLP syndrome, atau dia mulai timbul pandangan kabur ya, menjelang apa seperti mau mau kejang begitu ya. Jadi harus penting diingat bahwa preeklamsia tidak harus proteinurinya positif gitu ya.
Next. Okay, next. Ya, ini kalau kita lihat klasifikasi hipertensi dalam kehamilan ya, jadi dalam kehamilan itu hipertensi itu bisa bentuknya bermacam-macam ya. Tidak hanya preeklamsia gitu ya. Bisa juga dia memang hipertensi kronik ya, di mana seorang ibu itu sudah menderita hipertensi jauh sebelum dia hamil atau mungkin dia tensinya terdeteksi tinggi sebelum usia kehamilan 20 minggu gitu ya. Kemudian bisa juga hipertensi gestasional ya, di mana terjadi peningkatan tekanan darah setelah 20 minggu tanpa disertai proteinuria atau tanda-tanda pemberat lain atau gangguan disfungsi organ dan lain-lain ya. Jadi cuma murni tensi aja yang tinggi mulai umur kehamilan 20 minggu gitu ya. Nah, hipertensi gestasional ini sebagian dia berkembang menjadi preeklamsia gitu ya. Jadi kita harus monitoring terus ya. Kemudian preeklamsia ya. Kalau preeklamsia ini tadi sudah dijelaskan di awal adanya peningkatan tekanan darah disertai ya proteinuria eh, atau pada wanita yang tidak ada riwayat proteinuria sebelumnya gitu ya pada usia kehamilan 20 minggu atau lebih ya yang sebelumnya dia tidak ada riwayat hipertensi gitu ya. Nah, kemudian preeklamsia sendiri terbagi menjadi ya preeklamsia tanpa pemberat dan preeklamsia dengan gejala pemberat atau PEB. Nah, kalau eh, teman-teman menemukan ya ibu hamil ya umur kehamilan 20 minggu lebih ya kemudian tensinya 140 per 90 atau lebih ya kemudian disertai tanda-tanda lain tadi seperti trombositopenia ya ada gangguan ginjal ya ada tanda-tanda impending eklamsia seperti nyeri kepala persisten, gangguan cerebral, visual ya pandangan kabur, nyeri ulu hati ya. Kemudian apalagi kalau dia sampai sesak ya tanda-tanda edem paru ya atau juga pada saat pemeriksaan ternyata kok janinnya lebih kecil dibandingkan usia kehamilan sebenarnya gitu ya atau ada oligohidramnion gitu ya atau dia tensinya 160 per 110 atau lebih ya itu tergolong dalam preeklamsia dengan pemberat atau PEB gitu ya. Nah, kalau sudah PEB maka wajib diberikan profilaksis kejang ya, nanti kejang atau MGSO4 gitu ya. Kemudian PEB sendiri ya, kemudian dia bisa berkembang menjadi eklamsia ya. Eklamsia gimana adalah kejang yang terjadi pada pasien dengan preeklamsia gitu ya. Kejangnya ini ya grand mal keseluruhan gitu, bukan kejang lokal, bukan kejang vokal gitu ya. Kalau kejang vokal beda lagi itu ke arah epilepsi misalnya gitu ya. Kalau eklamsia itu khas dia kejangnya menyeluruh gitu ya. Selalu kejang grand mal. Nah, kemudian ada lagi yang namanya superimpos preeklamsia. Nah, kalau superimpos preeklamsia itu pada pasien yang sebelumnya sudah menderita hipertensi ya, sebelum hamil atau sebelum usia kehamilan 20 minggu dia sudah punya riwayat hipertensi. Kemudian setelah dia menginjak usia kehamilan 20 minggu atau lebih, kemudian timbullah itu proteinuria gitu ya. Timbul proteinuria atau ya. Kemudian jika selain muncul proteinuria ya dia juga ditemukan adanya gejala pemberat-pemberat ini ya, seperti tadi saya sebutkan ya. Dan pada pasien-pasien yang punya riwayat hipertensi sebelumnya, kemudian setelah umur kehamilan 20 minggu atau lebih, ditemukan tekanan darahnya jadi tambah naik, misalnya di atas 160, atau timbul tanda-tanda HELLP syndrome, ya, timbul tanda-tanda gagal ginjal, atau dia ada tanda-tanda impending eclampsia, atau dia ada edem paru, atau ada gangguan pertumbuhan janin atau IGR gitu. Itu maka dikategorikan sebagai superimpos preeklamsia dengan gejala pemberat atau PEB superimpos gitu ya. Oke, next. Nah, ada lagi klasifikasi berdasarkan onsetnya ya, berdasarkan mulai kapan dia muncul preeklamsia ya.
Bisa dia munculnya early onset atau sebelum 34 minggu, bisa preterm ya atau kurang dari 37 minggu, bisa late onset ya setelah 34 minggu atau muncul pada saat aterm gitu ya. Nah, yang paling berbahaya itu adalah yang early onset ya. Berbahaya itu baik buat ibunya maupun buat janinnya karena risiko komplikasinya tinggi ya. Komplikasinya apa aja? Ya kelahiran prematur buat bayinya gitu ya. Nah, kalau kita dapatkan ibu-ibu preeklamsia itu di umur kehamilan sebelum 28 minggu, wah itu udah pusing gitu ya. Karena kita harus memanagenya itu setidaknya kita pertahankan sampai dia 33 atau 34 minggu ya. Itu perjalanan yang panjang ya, evaluasinya juga apa namanya benar-benar ketat gitu ya. Nah, yang paling apa namanya prognosis paling baik adalah ya setelah tentunya setelah late onset ataupun yang aterm gitu ya. Nah, maka di sini tugas kita ya, eh, tugas teman-teman di FKTP nanti ya, bagaimana kita menemukan atau screening pasien-pasien yang memiliki risiko tinggi terjadinya preeklamsia ya supaya ya paling tidak kalau dia muncul kemudian muncul preeklamsia dia munculnya setelah misalnya setelah 34 minggu atau setelah aterm itu jauh prosesnya lebih baik ya dibandingkan munculnya di early onset gitu ya. Oke, next. Ya, ini kalau kita lihat sedikit tentang bagaimana proses terjadinya preeklamsia itu dua tahap terjadinya ya dari mulai gangguan plasentasi di mana invasi trofoblas yang tidak adekuat ya tidak terjadi remodeling arteri spiralis ya yang harusnya pada kehamilan arteri spiralis itu dia mengalami remodeling menjadi pembuluh darah yang kalibernya besar ya untuk menunjang aliran darah ke plasenta dan ke janinnya. Namun pada preeklamsia itu tidak terjadi ya. Sehingga arteri spiralis itu tetap dia berliuk-liuk seperti gambar ini ya, yang di kanan itu tetap kalibernya kecil ya. Sehingga kemudian ya masuk ke stage 2 ini ya. Terjadi responnya karena dia pembuluh darahnya kecil ya, kemudian terjadi stres oksidatif ya, muncul berbagai faktor-faktor apa plasenta yang dilepaskan ke sistemik begitu ya, dan kemudian terjadi vasospasma sistemik, terjadi hipertensi dan seterusnya apa namanya perjalanan progresifnya gitu ya. Dan ini preeklamsia itu jangan berharap dia akan membaik gitu ya. Dia itu tinggal pilihannya antara dia progresif memburuk, dia terkontrol gitu ya, kita kita bisa kontrol gitu ya, atau dia ya itu pilihannya antara progresif memburuk atau kita kontrol gitu ya. Oh hilang. Sepertinya gangguan kayaknya, Dok. Saya coba share screen ya. Ya, jadi pilihannya dua itu ya. Preeklamsia itu pilihannya dua antara dia memburuk atau terkontrol. Dia tidak akan membaik gitu ya. Karena dia sifatnya progresif. Selama masih hamil, dia akan preeklamsia itu akan tetap ada. Nah, ya sebelumnya, 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 ya ini ya. Nah, nah kan ini nanti apa setelah terjadi stres oksidatif ini ya muncul ya dilepaskannya faktor-faktor ke sistemik. Nah, seperti gambar di bawah ini ya. Nah, ini nanti yang ini salah satunya yang bisa digunakan sebagai apa namanya marker untuk mendeteksi pasien-pasien yang risiko tinggi terjadinya preeklamsia gitu ya. Oke, next. Ya,
Oke, sebelumnya tadi. Oh, berikutnya. Ya, kemudian ya apa aja sih komplikasi preeklamsia itu ya? Ini yang kita khawatirkan ya, baik itu komplikasi pada ibu maupun pada janinnya. Pada ibu timbul eklamsia, edem paru, ya stroke, ya gagal organ, ya gagal ginjal, gagal gagal hepar gitu ya. Eh, Pada janin ya bisa timbul pertumbuhan janin terhambat dalam rahim atau IGR, kelahiran prematur ya, kemudian juga stillbirth ya atau kematian janin dalam rahim gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, apa saja sih faktor resiko pada preeklamsia ini? Ya, teman-teman bisa lihat di buku KIA Kemenkes ya. Di situ ada tabel ya. Saya kira sudah semuanya sudah pernah lihat ya. Ada tabel apa namanya screening faktor resiko pada maternal ya. Ada resiko tinggi, ada resiko sedang ya. Resiko tinggi tentunya ya pada ibu yang punya riwayat preeklamsia pada kehamilan sebelumnya, pada ibu yang kehamilan gemeli, atau ada ibu yang menderita hipertensi kronik sebelumnya, atau ada DM, penyakit ginjal, penyakit autoimun ya. Risiko sedang ya, nulipara ya atau kehamilan pertama ya. Kemudian adanya obesitas ya, kemudian riwayat preeklamsia pada keluarga, usianya usia tua ya 35 tahun ke atas, ya kemudian yang lain-lain adalah sosiodemografi gitu ya, atau risiko-risiko individu ya, misalnya riwayat melahirkan bayi dengan BBLR gitu ya, atau riwayat dia kehamilannya riwayat kehamilan buruk gitu ya, riwayat FST buruk gitu ya, dan lain-lain ya. Berikutnya. Nah, karena kita masuk ke inti bahasan adalah deteksi dini preeklamsia. Ya, kenapa sih penting gitu ya? Nah, karena apa? Pertama, preeklamsia itu prosesnya dimulai sejak trimester pertama, ya. Tapi pada trimester pertama ini, Pak, dia masih subklinis ya, dia tidak belum menunjukkan itu preeklamsia ya, belum muncul tensinya misalnya hipertensi, ya belum muncul proteinuria, ya belum muncul pemberat-pemberat, ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya gitu ya. Nah, tapi ya di sini ada window of opportunity untuk pencegahan ya, ada apa ya kayak window period kita ya untuk gimana caranya ya supaya kita tuh bisa mendeteksi walaupun dia masih subklinis, belum muncul gejala-gejalanya. Nah, itu akan kita eh, lihat dari penilaian-penilaian pada saat pasien pertama kali berkunjung ya di trimester awal gitu ya. Nah, ketika kita menemukan pasien itu berada pada resiko tinggi terjadinya preeklamsia, ya maka kita harus memberikan aspirin dosis rendah ya. Dan sebaiknya sebelum usia kehamilan 16 minggu atau 11-12 minggu gitu ya. Sebelum proses presentasi itu kemudian berkembang semakin advance gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, ini dari tahun ke tahun itu disusun berbagai guideline bagaimana melakukan screening terjadi apa screening pada ibu-ibu hamil yang berisiko tinggi preeklamsia. Dari itu 2009 gitu ya sampai di 2019 terakhir yang saya baca gitu ya di NICE Guideline, kemudian Vigo yang sering kita pakai di Vigo ini ya. Dan yang paling baik adalah metode FMF ini ya, triple test itu ya. Walaupun ya nanti teman-teman di FKTP memang lebih banyak melakukan screening itu dengan cara yang apa tradisional sederhana ya dengan menilai faktor risiko pada ibu dan juga menghitung MAP gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, ini metode screening atau deteksi dini preeklamsia yang paling sederhana itu adalah dengan menilai dari adanya faktor risiko pada ibu atau maternal, faktor risiko maternal. Ya, ini beberapa guideline dari ECOG, dari NICE, dari SOGC, SOMANS ya. Mereka sampai termasuk WHO gitu ya. Mereka menyusun apa apa aja sih yang termasuk dalam resiko tinggi dan resiko sedang gitu ya. Ini mungkin nanti ya, teman-teman bisa baca gitu ya. Intinya sih hampir sama gitu ya. Dan
Kemenkes sudah apa namanya merangkum itu di dalam buku KIA Kemenkes itu ya. Di tabel itu sudah merangkum mana yang risiko tinggi dan mana yang risiko sedang. Kemudian nanti dilihat scoringnya mana kalau misalkan risiko tinggi kategorinya apa, risiko rendah kategorinya apa gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, apa sih kelemahannya metode screening tradisional yang hanya menggunakan risiko maternal gitu ya, faktor risiko maternal ya. Ya tentunya deteksi di preeklamsianya lebih rendah dibandingkan kita menggunakan deteksi apa namanya multi tool ya, ya untuk mendeteksi preeklamsia itu ya. Di NICE bilang ya dia apa namanya 41%, ECOG malah kan hanya hanya 5% gitu ya. Bisa mendeteksi pasien-pasien yang risiko tinggi preeklamsia gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, nah, model screening apa sih yang paling akurat ya? Itu dengan menggunakan yang modern dengan menggunakan kombinasi ya dari tadi faktor risiko maternal ditambah dengan marker biofisikal dan marker biochemical atau marker kimiawi gitu ya. Nah, ini lebih akurat dibandingkan dengan metode tradisional tadi yang hanya melihat dari faktor risiko maternal gitu ya. Berikutnya. Nah, apa aja sih komponennya ya yang apa namanya eh, pemeriksaan yang lebih komprehensif atau yang terkini itu dengan menggunakan model namanya FM dari keluaran FMF ya atau nama lain triple test ya komponennya tadi menggabungkan antara penilaian faktor risiko maternal kemudian digabungkan dengan MAP atau mean arterial pressure ya tekanan arteri rata-rata kemudian UTPI ya atau penilaian uh, pulsatil indeks pada arteri uterina ya dan kemudian penilaian PLGF ya atau placental growth factor ya. Ini dikatakan ya kalau kita menggunakan model ini ya untuk screening preeklamsi ya hasilnya apa ya ternyata katanya bisa mendeteksi 90% kemungkinan terjadinya preeklamsia eh, pada yang tadi yang early ya early onset dan 75% pada preeklamsia yang muncul di preterm onsetnya gitu ya. Tinggi sekali ya 90%, 75% ya. Tapi teman-teman ya di FKTP yang bisa dilakukan adalah ini penilaian faktor risiko maternal dan MAP. Nah, yang ketiga, maka bisa dilakukan di rumah sakit ya. Baiknya memang dirujuk gitu ya. Ketika teman-teman menemukan dari faktor risiko maternal dan MAP aja sudah berisiko tinggi, maka teman-teman harusnya merujuk ke rumah sakit gitu ya untuk kemudian dilakukan screening tambahan gitu ya UTBI ya kalau bisa bahkan PLGF ya. Tapi ini ya nggak semua rumah sakit punya gitu ya. Ini biasanya dilakukan di pemeriksaan di lab luar gitu ya. Nah, ini adalah gambar metode pemeriksaan PTPI tadi ya atau pulsatil indeks arteriuterina ya ini serviks ini adalah rahim uterusnya ya kemudian ini pembuluh darahnya nah pembuluh darah arteri uterina gitu ya kemudian diperiksa Dopplernya ya kalau dia ada takik begini ya ini kan normal ya kalau ada takik begini nah itu kemungkinan besar dia resiko terjadi preeklamsia di kemudian hari ya next. Nah, ini ada lagi tambahan satu lagi, ini PAP-A ya. Jadi PLGF, placental growth factor, dan PAP-A ini ya ini em, menandakan apa namanya, apakah pertumbuhan plasenta itu sehat atau tidak gitu ya. Jadi ini adalah PLGF itu dilepaskan pada saat plasenta terbentuk gitu ya. Kalau dia nilainya tinggi, maka dia plasentasinya dianggap normal gitu ya. Tapi kalau dia PLGF-nya rendah, nah berarti menandakan bahwa pertumbuhan plasentanya juga sehat gitu ya. Termasuk juga PAP-A ini ya. Ini juga kalau dia nilainya tinggi, dia berarti normal. Tapi kalau nilainya rendah, berarti dia ada gangguan presentasi dan kemungkinan besar terjadi preeklamsia gitu ya. Oke, next. Nah, ini ya dari kombinasi dengan pemeriksaan kombinasi maka semakin meningkatkan ketajaman kita untuk mendeteksi terjadinya preeklamsia. Ini rekomendasi dari Vigo ya.
screening semua ibu hamil ya atau universal screening ya. Jadi semua ibu hamil diperiksa, dinilai faktor resikonya ya, nggak hanya apa namanya beberapa ibu hamil atau mengkotak-kotakan ini yang harus periksa ini enggak, tapi semuanya gitu ya. Semua ibu hamil datang ke kita harus kita lakukan universal screening gitu ya. Nah, ini adalah tadi ya yang paling baik adalah menggunakan kombinasi pemeriksaan-pemeriksaan ini untuk screening ya, faktor maternal, MAP, PLGF, dan ETBI. Nah, ini ya. Kalau dinilai semuanya ini kemudian eh, ternyata di 11-13 minggu ya, ternyata dia risiko tinggi, ya, maka kita wajib memberikan aspirin, ya, dosis rendah, ya, 75 sampai dengan 150 miligram per hari, gitu ya, mulai usia kehamilan 11 minggu, gitu ya. Dilanjutkan sampai dengan umur kehamilan 36 minggu, gitu ya. Kemudian kalau berisiko preeklampsianya rendah, maka ya perawatan ANC biasa, begitu ya. Oke, next. Ya, ini. Jadi metode deteksi dini preeklampsia ya sebagai alternatif pada kondisi yang low resource ya seperti di puskesmas ya atau di daerah-daerah terpencil ya minimal adalah kita menilai faktor resiko maternal dan juga menghitung MAP gitu ya seperti yang ada di ini ya gambar ini di buku KIA Kemenkes ya kita lihat di sini bagaimana mana yang termasuk risiko sedang, mana yang risiko tinggi gitu ya. Jika ditemukan dua risiko sedang ya atau satu saja risiko tinggi, maka pasien tergolong dalam risiko tinggi terjadinya preeklampsia gitu ya. Nah, MAP saya kira teman-teman sudah tahu caranya ya mengukurnya gitu ya. Nah, jika memungkinkan tambahkan biomarker lain gitu ya. Baik, itu misalnya kalau bisa dilakukan pemeriksaan uterine artery pulsar index tadi, UTPI ya, atau kalau di kota-kota ya mungkin kita bisa rujuk untuk pemeriksaan itu lab luar ya tadi uh, PLGF atau PAP-A gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, tadi ya, kalau dia masuk kriteria resiko tinggi preeklampsia ya, ini kalau di literatur dari Vigo gitu ya atau ECOG dan lain-lain ya maka dia adalah kandidat profilaksis aspirin gitu ya jadi kalau kalau yang dari guideline luar itu dia mengkategorikannya yang mana sih yang kandidat kuat untuk diberikan profilaksis aspirin gitu ya ini kalau ditemukan satu atau lebih faktor risiko gitu ya, faktor risiko tinggi atau ada ini ya macam-macam ya. Nanti bisa dibaca ya. Oke, berikutnya. Nah, jika kita menemukan ya pasien tersebut risiko tinggi preeklampsia ya di umur kehamilan 11-13 minggu tadi ya, maka apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, maka kita harus melakukan namanya pencegahan ya. Pencegahan pada orang-orang yang berisiko tinggi atau pencegahan sekunder ya. Kalau primer itu kan pada ibu-ibu yang belum hamil gitu ya. Nah, ini pencegahan sekunder pada orang-orang yang berisiko terjadi preeklampsia. Apa aja sih pencegahannya itu ya? Prinsipnya adalah pencegahan ini hanya efektif ya jika diberikan pada kelompok risiko tinggi ya dan dilakukan sejak trimester pertama. Ini prinsipnya ya, ingat ya. Kalau kita berikan terapi pencegahannya setelah 20 minggu, maka apa namanya eh, percuma gitu ya. Percuma karena plasentasi ini sudah terbentuk gitu ya. Nah, kemudian ya, apa aja ya, apa namanya intervensi kita ya tadi yang rekomendasi paling kuat adalah memberikan aspirin dosis rendah 75 sampai 150 miligram per hari ya mulai 11 minggu ya. Kalau WHO bilang sebelum 20 minggu ya. Kalau ECOG ya dan literatur itu mulai 11-12 minggu ya gitu ya. Idealnya sebelum 16 minggu tadi ya. Sampai kapan? Sampai umur kehamilan 36 minggu. Nah, apa sih efektivitasnya aspirin dosis rendah itu ya? Karena dikatakan ya dari literatur penelitian dikatakan bahwa pemberian aspirin dosis rendah ya dari sedini mungkin dari 11 minggu gitu ya bisa menurunkan risiko preeklampsia ya bahkan menurunkan preeklampsia
preterm onset hingga 62% ya. Cukup tinggi ya 62% ya. Bisa menurunkan kejadian kelahiran prematur gitu ya. Kemudian bisa menurunkan kemungkinan terjadi IUGR dan juga mortalitas perinatal ya. Itu. Next. Nah, kemudian apa lagi yang bisa kita berikan ya selain aspirin ya, kalsium ya. Kalsium itu dosisnya harusnya di 1.500 sampai 2.000 miligram ya. Jadi kalau teman-teman menemukan pasien-pasien yang risiko preeklamsia ya, ah, kalsiumnya itu harusnya 1.500 minimal ya. Jadi kalau kalsium laktat yang di puskesmas itu kan 500 miligram ya, kita kasihnya 3 kali 500 gitu ya. Nah, ini terutama efektif pada populasi yang intake kalsiumnya rendah gitu ya. Nah, kita nggak tahu ya hari-hari kita makan asupan kalsium kita itu seberapa gitu ya. Anggap aja kita kemungkinan besar intake kalsiumnya kurang gitu ya. Nah, nah kemudian kombinasi aspirin dan kalsium itu lebih efektif dibandingkan hanya aspirin saja gitu ya. Walaupun dalam beberapa evidence-nya memang aspirin itu yang paling kuat rekomendasinya gitu ya. Nah, kemudian kombinasi ini juga mengurangi komplikasi maternal dan fetal tadi ya, cocok untuk populasi yang resiko tinggi preeklamsia dan juga nutrisinya buruk atau mungkin dia asupan kalsiumnya rendah gitu ya. Next. Nah, selain intervensi farmakologis tadi, ya, aspirin dan kalsium ya, juga direkomendasikan yang non farmakologis ya, misalnya tetap melakukan olahraga ringan teratur pada ibu hamil gitu ya. Dan jangan lupa kontrol kenaikan berat badan. Nah, ini yang sering mungkin kita terlewat ya. Jadi di buku KIA itu sudah ada panduannya ya di bawah grafik grafik itu kenaikan berat badan itu. Di situ ada tabelnya ya. Kalau pasien itu startnya di mana indeks massa tubuhnya gitu ya. Kalau di startnya di overweight atau dia obesitas, maka kita harus sampaikan ibu harus mengontrol kenaikan berat badan. Kalau enggak ya dia akan beresiko preeklamsia makin tinggi gitu ya. Nah, kemudian diet seimbang ya. Jangan terlalu banyak misalnya karbonya ya. Yang lainnya sedikit, kita lauknya cuma seuprit, tapi nasinya segunung gitu ya. Nah, itu dia tidak seimbang gitu ya. Nah, dari evidence-nya, ya aktivitas fisik itu dapat menurunkan risiko preeklamsia ya. Jadi jangan lupa, ibu olahraga ringan bu ya selama kehamilan karena ibu risiko tinggi preeklamsia, ya bisa dengan jalan pagi misalnya gitu ya. Nah, ada beberapa yang sebenarnya rekomendasinya kurang kuat gitu ya. Ya, misalnya, oh ibu tensinya tinggi harus bed rest. Nah, ini juga dikatakan tidak efektif menurunkan kemungkinan preeklamsia gitu ya. Malah dia kurang gerak, ya mungkin badannya akan makin gemuk gitu ya. Preeklamsianya akan semakin mengintai gitu ya. Nah, kemudian konsumsi vitamin C dan E juga tidak terbukti dia menurunkan risiko preeklamsia. Diet restriksi garam juga ternyata tidak efektif ya. Jadi kalau kita memberikan apa advice ke pasien, Bu, kurangi garam ya gitu ya. Ternyata sama aja gitu ya. Pasien-pasien yang beresiko preeklamsia diberi makan garam normal atau dikurangi garam sama aja ternyata nggak ada efeknya gitu ya, perubahan. Nah, ini ada beberapa rekomendasinya mungkin bisa dibaca ya kurang lebih. Oke, next. Nah, apa sih kelebihannya ketika kita melakukan screening di trimester awal ya? Tentunya kita bisa mendeteksi sedini mungkin ya terhadap kemungkinan terjadinya preeklamsia ya karena tadi apa kalau setelah 20 minggu baru kita deteksi maka kita intervensi yang kita lakukan itu ya nggak ada manfaatnya gitu ya karena sudah terlanjur plasentanya sudah terbentuk gitu ya proses yang menimbulkan preeklamsia itu sudah terbentuk gitu ya jadi eh, apa intervensi kita juga nggak ada gunanya gitu ya. Nah, kalau kita bisa mendeteksi lebih dini maka intervensinya akan lebih efektif tadi ya. Dan tentunya kalau ketika ini semua kita tercapai gitu ya, maka akan mengurangi risiko komplikasi ya dari hipertensi tersebut ya, gitu ya. Nah ini kalau kita lihat ya
berapa sih persentase keberhasilan gitu ya. Ketika kita melakukan screening dengan maternal faktor atau faktor risiko maternal saja, nah maka kita bisa apa namanya men-screening kemungkinan beresiko tingginya itu ya sekian persen ya untuk yang preeklamsia pada umur kehamilan kurang dari 32 minggu ya terjadi di 53% gitu ya. Yang 37 lebih kurang dari 37 minggu atau preteram di 45%. Makin banyak apa namanya eh, tool yang kita gunakan untuk mendeteksi apa secara apa mendeteksi preeklamsia tersebut, makin tinggi kemungkinan kita bisa mencegah timbulnya preeklamsia ya. Ini bahkan ketika kita melakukan triple test, maka kemungkinan timbulnya preeklamsia pada yang early onset ya ini 90% kita bisa mencegah ya gitu ya. Dan yang preteram 75% gitu ya. Ateram 41% ya gitu. Tapi ini sudah lumayan ya. Dengan kita mendeteksi dini dengan ini ya yang maternal factor dan MAP ini sudah cukup lumayan kita bisa mencegah terjadinya preeklamsia yang early onset sampai 61%. Ini yang grafik nomor 2 ya. Gitu. Ini yang kita lakukan sehari-hari di FKTP gitu ya. Oke, next. Ah, namun ada tentunya selain kelebihan tersebut ada keterbatasannya ya. Ya, apa aja keterbatasannya ya? Tidak semua model screening tersebut itu tervalidasi eksternal ya. Artinya apa? Tidak bisa semuanya kita gunakan ya. Tergantung settingnya kita di mana ya. Kalau low resource ya kayak di puskesmas atau di tempat-tempat terpencil maka kita hanya bisa menggunakan ya tadi faktor risiko maternal dan MAP gitu ya. Kemudian juga tentunya perlu fasilitas biomarker tadi ya, apa namanya PAP-A atau tadi apa PLGF gitu ya, yang tentunya tidak bisa dilakukan di puskesmas atau di tempat-tempat yang terpencil gitu ya. Kemudian juga variasi dari populasi juga mempengaruhi hasil gitu ya. Tergantung juga eh, apa lingkungan atau populasi kita gitu ya. Indonesia mungkin dengan di Eropa akan berbeda gitu populasinya gitu. Itu akan mempengaruhi outcome-nya gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, oke. eh Sebagai kesimpulan ya gitu ya. Jadi preeklamsia ini adalah sebuah masalah global yang serius ya. Kenapa? Ya karena hipertensi itu dari dulu sampai sekarang tuh masih jadi momok ya. Masih jadi penyebab utama kematian ibu gitu ya, yang masih jadi PR sama bagi kita semua gitu ya. Nah, maka itu kita perlu melakukan screening trimester awal ya, sedini mungkin ya, agar kita bisa melakukan intervensi sedini mungkin gitu ya. Kemudian metode yang paling efektif tentu saja dengan metode kombinasi tadi ya. Nah, kemudian untuk intervensinya ya salah satu yang rekomendasi paling kuat adalah menggunakan aspirin dosis rendah sedini mungkin ya, yang terbukti menurunkan sangat sangat signifikan terjadinya risiko preeklamsia pada ibu hamil yang berisiko gitu ya. Oke, berikutnya. Oke, saya rasa untuk menyampaikan materi cukup sekian ya. Kalau barangkali nanti ada teman-teman ada yang mau ditanyakan, ya kami persilakan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparannya. Saat ini sudah ada yang raise hand. Saya persilakan kepada Atka untuk mengaktifkan mikrofonnya dan menanyakan secara langsung pertanyaannya. Ya, silakan. Ananda Atika, tadi ada raise hand. Silakan. Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Di unmute dulu, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya, dokter. Perkenalkan, nama saya Desi Zuli Jalanandra dari tingkat 2 Kebidanan. Izin bertanya, dokter. Mengapa hipertensi dalam kehamilan hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab utama tingginya angka kematian ibu di Indonesia, ya, dokter? Padahal program pemeriksaan kehamilan ANC itu sudah cukup luas dilakukan, dokter. Terima kasih. Oke, bagaimana dok? Apakah kita tampung dulu atau langsung? Ya, langsung aja ya, mungkin sambil menunggu teman-teman yang ya berpertanyaan ya. Jadi, kenapa sih kok dari dulu hipertensi terus yang masalahnya gitu ya nggak kelar-kelar gitu ya. Ya itu, jadi sebenarnya eh, apa preventif itu seharusnya memang dari sebelum prakonsepsi gitu ya. Ibu-ibu itu yang beresiko eh, apa namanya preeklamsia atau hipertensi harusnya bisa kita lakukan intervensi bahkan sebelum apa prakonsepsi gitu ya, sebelum dia hamil gitu ya. Nah, atau tadi metode screening ibu hamilnya itu ya yang masih terbatas gitu ya. Mungkin kalau yang di kota-kota besar bisa melakukan itu sampai ke tadi triple test gitu ya. Tapi untuk kita-kita yang di daerah gitu ya atau di puskesmas bahkan gitu ya. Paling itu cuma dua itu screeningnya gitu ya. Tidak bisa kita melakukan pemeriksaan yang lain gitu ya. Dan itu mungkin salah satu jadi yang kemudian jadi kenapa sih hipertensi itu tetap jadi eh, momok gitu ya, masih menjadi penyebab utama kematian ibu gitu ya. Dan kalau saya lihat ya mungkin lebih di banyak lagi di prakonsepsinya gitu ya sebelum kehamilannya ya. Ibu-ibu yang obesitas, kemudian dia sudah hamil gitu ya, atau ibu-ibu yang punya hipertensi, dia hamil, atau ibu-ibu yang dengan DM itu banyak kita temukan ya. Datang-datang dia sebenarnya udah tahu dia punya DM gitu ya. Dia nggak pernah dia minum obatnya itu nggak teratur, tapi datang udah hamil ya. Nggak mungkin juga kita terminasi gitu ya. Ya mau nggak mau kita lanjutkan gitu ya. Ya, tapi ya itu rata-rata kalau ibu-ibu yang datang dengan ibu-ibu yang datang sudah dengan resikonya tinggi tadi ya DM misalnya tidak terkontrol bahkan gitu ya maka itu risiko preeklamsia udah tinggi banget itu ya rata-rata bahkan eh, kematian janin intrauterin itu tinggi ya pada ibu-ibu yang seperti itu ya itu mungkin salah satu kenapa kok hipertensi masih jadi penyebab utama kematian dari dulu sampai sekarang gitu ya jadi mungkin teman-teman nanti di FKTP juga bisa melakukan kesprocatinnya ini ya calon pengantin atau screening layak hamilnya di situ ya itu paling penting itu sebenarnya ya ibu jangan hamil dulu sebelum tensinya terkontrol ibu jangan hamil dulu sebelum DM-nya terkontrol gitu ya nah, itu yang paling penting sebenarnya gitu ya kalau sudah terlanjur dia DM tidak kontrol untuk hamil ya mau nggak mau ya resiko itu mengintai itu ya gitu oke saya kira sekian demikian. Oke, baik. Dok, bagaimana Ananda Desi? Ya, Ibu. Terima kasih, dokter. Oke, baik. Izin Kita bertanya. ya mohon di raise hands ya biar saya bisa memilih siapa yang bertanya dulu. Oke, baik. Silakan Tria. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Tria Juverna Tampoma dari tingkat 2 Kebidanan. Izin bertanya dokter, tadi dari penjelasan yang diberikan bahwa salah satu pencegahan preeklamsi resiko berat itu yaitu memberikan aspirin dengan dosis rendah. Nah, pertanyaannya, apakah semua ibu hamil dengan risiko tinggi preeklamsi bisa diberikan aspirin atau ada kriteria yang harus diikuti sebelum memberikan obat aspirin ini, dokter? Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Ya, jadi ada di slide-nya sebenarnya gitu ya. Mana yang kandidat kuat diberikan aspirin gitu ya, aspirin dosis rendah. Tadi kalau yang dari
buku KIA Kemenkes itu yang masuk dalam faktor yang risiko tinggi ya. Kalau dia ada dua risiko sedang atau minimal satu risiko tinggi, maka dia risiko risiko tinggi preeklamsia. Nah itu maka menjadi kandidat kuat untuk diberikan aspirin dosis rendah gitu ya. Jadi kalau nanti teman-teman menemukan itu ya di puskesmas atau di praktek mana gitu ya. Oh ibu ini risiko tinggi preeklamsia, maka wajib diberikan aspirin gitu ya. Bahkan di 11-12 minggu rekomendasinya dimulai di usia kehamilan atau sebelum minimal sebelum 16 minggu gitu ya. Begitu ya. Kalau yang lengkapnya mungkin ada di slide itu ya dari guideline macam-macam bagian ada guideline dari NICE, ada guideline dari apa namanya ECOG ya, ada WHO. Nah, itu ada semua tuh. Mana sih yang kandidat kuat memberikan aspirin dosis rendah itu ada semua di situ. Tapi untuk teman-teman nanti yang di puskesmas gitu ya, KTP, maka panduannya ada di buku kayak Kemenkes itu ya. Oke, gitu. Ibu Putri, sepertinya ada gangguan jaringan di sana, Dok. Kebetulan di landangan ini jaringannya lagi trouble. Ya, Ibu Putri? Oke, baik. Maaf, saya sempat terlempar tadi. Eh, Baik, kita lanjut ke penanya selanjutnya. Ada Dwi Tahara Tanda. Saya persilahkan, Adek. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Dwita Haratanda, mahasiswa tingkat 3. Baik, izin bertanya dokter, apakah preeklamsi dapat terjadi setelah pasca persalinan? Dan jika ada, apakah dokter pernah menangani pasien preeklamsi pasca persalinan? Dan bagaimana penanganan yang dokter lakukan? Baik, terima kasih atas pertanyaan. Oke ya. Oke, sebenarnya pembahasan kita di screening ya, deteksi dini ya. Tapi bolehlah kita karena preeklamsia ini bisa muncul ya, bisa muncul pada bukan bukan saja pada saat kehamilan, tapi juga bisa pada saat pasca salin gitu ya. Tentu saja kalau pasca salin ya kita lihat apa namanya kegawatannya gitu ya. Apakah dia ada kegawatan, misalnya tensinya ada pemberat gitu ya, misalkan tensinya 160 per 110 atau lebih, atau dia ada tanda-tanda impending eklamsia, pandangan kabur, nyeri ulu hati gitu ya, atau ada tanda-tanda lain, misalnya ada gangguan ginjal gitu ya. Maka penanganannya eh, seperti itu gitu ya. Kalau dia ada risiko ada pemberat misalnya ya, maka wajib kita berikan MG-SO4 ya. Dosisnya seperti biasa pada preeklamsia yang kehamilan gitu ya. Untuk apa dosis awal loading dose 4 gram dilanjutkan maintenance 1 gram per jam. Terus diberikan antihipertensi gitu ya. Sambil diawasi ya tanda-tanda postpartumnya gitu ya. Eh, Kalau misalnya dia eh, preeklamsianya ya mungkin dia tidak ada tanda-tanda pemberat gitu ya. Tensinya mungkin cuma di 140 per 100 misalnya gitu ya. Eh, Tidak ada tanda-tanda pemberat lain ya maka kita cukup memantau tekanan darah dan kemungkinan terjadinya pemberatan di kemudian hari gitu ya. Itu fungsinya kita lakukan kontrol di pemeriksaan nifas gitu ya. Nah, kalau dia sampai ada kemudian berkembang menjadi preeklamsia dengan pemberat, maka kita wajib memberikan antihipertensi, gitu ya. Kemudian ya kontrol tensi tadi. Kemudian kalau dia memang tensinya tinggi, pemberatnya itu cukup ya apa tensinya 160 atau lebih, gitu ya. Maka dia perlu dilakukan rawat inap untuk mencegah kejang, gitu ya misalnya dan lain-lain ya. Prinsipnya sebenarnya hampir sama dengan preeklamsia atau PEB pada kehamilan, gitu ya. Hanya hanya yang membedakan adalah kondisinya dia sudah melahirkan gitu ya.
Oke, baik. Bagaimana, Adik? Bu, sudah Ibu. Jelas? Terima Oke, baik. kasih dokter. Oh ya, Baik. satu lagi. Jadi kemungkinan preeklamsia itu bisa muncul sampai 6 minggu ya. Jadi sampai nifas selesai itu jadi masih mungkin pasien itu menderita preeklamsia gitu ya. Atau pasien-pasien yang memang sudah kita diagnosis preeklamsia itu harus kita pantau sampai bahkan 6 minggu gitu ya. Jangan sampai dia terjadi perburukan ya. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada Atika. Saya persilakan Atika terlebih dahulu. Izin Silakan, bertanya, Dek, di unmute dulu. Sorry. izin dokter, perkenalkan nama saya Atika Zarifah Fadila. Saya mahasiswa tingkat 1 semester 2 D3 Kebidanan Poso. Di sini saya ingin bertanya dokter, di daerah yang terpencil, tanpa sinyal dan dokter tidak bisa dihubungi. Ibu hamil di depan saya itu ada tanda-tanda preeklamsia berat. Apa satu hal paling penting yang harus saya lakukan pertama kali menurut dokter? Terima kasih. Ya, oke, terima kasih ya. Jadi ya ini kondisinya di tempat terpencil gitu ya. Dokternya tidak bisa dihubungi atau mungkin tidak ada SPOG gitu ya, misalnya gitu ya. Jadi prinsipnya penanganan preeklamsia adalah secara umum gitu ya, ya pantau tekanan darah gitu ya, kemudian pantau kemungkinan pemberat gitu ya, dan juga perkembangan janin ya. Dan prinsip penanganan khususnya itu jika misalnya terjadi pemberat, misalnya kejang gitu ya. Nah, ketika kita temukan terjadi kejang, ya, maka kita harus melakukan yang pertama adalah stabilisasi ibu gitu ya. Kita lakukan primary survey ya, dari airway-nya, ya breathing-nya, sirkulasinya, kemudian kesadarannya gitu ya. Kemudian jika dia kejang tadi, maka kita harus memberikan apa namanya MG-SO4 gitu ya. Itu pasti sudah ada di puskesmas pasti ada gitu ya. MG-SO4 ya. Atau dia misalnya tidak kejang tapi dia berisiko kejang karena dia preeklamsi dengan pemberat atau PEB, maka kita melakukan pemberian MG-SO4 untuk mencegah kejang atau sebagai profilaksis gitu ya. Ya. Eh, dosisnya berapa? Ya, dosisnya untuk dosis loading awal adalah 4 gram gitu ya. Dilanjutkan dengan maintenance 1 gram per jam gitu ya. Kenapa? Gimana kalau dia kemudian kejang berulang ya setelah kita lakukan pemberian dosis awal dan maintenance ya kita lakukan lagi pemberian dosis ulangan ya loadingnya tapi setengahnya ya 2 gram ya 2 gram IV loading pelan gitu ya. Gimana kalau kejang lagi? Maka bisa pilihan lain di Zepam gitu ya. Walaupun nanti dia bisa efek ke janinnya juga ya, tapi prinsipnya adalah prinsipnya adalah utamakan ibu ya, sebisa mungkin kalau misalkan emang bayi kemudian ibunya lebih berisiko maka ibunya kita utamakan gitu ya. Setelah itu apa? Harus mengendalikan hipertensinya dengan pemberian antihipertensi gitu ya. Yang paling apa namanya pilihan utama adalah nifedipin gitu ya. Nifedipin ya kalau dengan nifedipin dosis apa eh, dosis puncaknya 3 kali 10 miligram kemudian tidak terkontrol maka bisa kita tambah antihipertensi lain misalnya Lopamed gitu ya. Nah, kemudian setelah itu apa ya setelah stabilisasi ya kita rujuk gitu ya ke rumah sakit terdekat gitu ya. Intinya itu ya. Jangan lupa ya pasang oksigen ya. Kemudian kalau ibunya belum sadar maka dipasang gudel gitu ya atau oropharyngeal airway gitu ya. Supaya menjaga lidah tidak menutupi jalan lahir ya atau mencegah ketika kejang mencegah tergigitnya lidah gitu ya. Pasang kateter gitu ya untuk mengontrol eh, kemungkinan apa toksisitas dari MGSO4 gitu ya.
Gitu jadi ya. Dan jangan lupa kalau kita memberikan MG-S4 ya harus ada antidotumnya ya. Oke, kira-kira Oke, baik. ya. Baik, terima kasih. Dok. Oke, bagaimana adik? Atika? Sudah bisa dipahami, Bu. Terima kasih, Pak. Oke. Kita lanjut ke penanya selanjutnya. Ada Ayu Anjani. Saya silakan, Ayu Anjani. Ayu Anjani ada? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, dokter. Perkenalkan, saya Ayu Anjani, mahasiswa semester 2 kebidanan. Dokter, yang saya baca bahwa preeklamsia sering disebut sebagai silent killer karena ibu terkadang merasa sehat-sehat saja meskipun tensinya itu sudah tinggi. Nah, kami sebagai mahasiswa yang akan melakukan anamnesa saat dinas nanti, saya ingin bertanya pertanyaan atau pancingan atau keluhan spesifik apa yang paling efektif bagi dokter yang bisa kami tanyakan untuk menggali gejala yang sering dianggap remeh oleh pasien. Terima kasih. Ya, jadi ya bukan cuma preeklamsia ya, tapi hipertensi itu ya silent killer gitu ya. Ya hipertensi dianggap sepele cuma tensi tinggi, nggak ngerasa apa-apa gitu ya. Tapi ya bahayanya terus mengintai ya. Kalau hipertensi tidak terkontrol, kemudian dia akan berkembang apa namanya mengganggu jantung, mengganggu ginjal, ya mengganggu mata gitu ya. Sama dengan preeklamsia gitu ya, silent killer gitu ya. Tensinya tinggi, dia nggak ngerasa apa-apa, padahal ternyata janinnya udah mulai terganggu pertumbuhannya misalnya. Nah, atau mungkin dia tensinya udah 180 gitu ya, tapi dia nggak ngerasa apa-apa gitu ya. Nah, disinilah pentingnya kita melakukan eh, ANC secara eh, menyeluruh gitu ya. Jadi dengan kita melakukan ANC sesuai dengan apa eh, sesuai dengan guideline atau apa bakunya ya, insya Allah pasti akan ketemu itu yang pasien-pasien preeklamsia atau pasien-pasien yang risiko tinggi preeklamsia gitu ya. 10T gitu ya, atau sekarang berapa? 12T ya. Nah, kita lakukan 12T itu gitu ya. Pasti akan ketemu itu ya. Walaupun dia menyangkal, oh saya nggak ngeluh apa-apa gitu ya. Tapi tensinya tinggi ya. Kalau udah tensi tinggi maka kita harus rekomendasikan pemeriksaan proteinurin gitu ya. Nah, itu masuk semua dalam 12T itu ya. Nah, kalau dia udah tensi tinggi ya, apalagi proteinnya positif ya, atau proteinnya negatif tapi tensinya tinggi ya, tetap kita harus rujuk ke rumah sakit supaya digali lebih dalam lagi tadi ya, supaya kita bisa lakukan intervensi ya sedini mungkin ya. Atau kalau dia sudah datang di trimester 2 atau 3 ya, ya paling nggak ya kita bisa mengontrol tensi atau progresivitas dari preeklamsia itu gitu ya. Jadi jangan hanya berpatokan dari subjektif dari pasien gitu ya, tapi kita harus melakukan pemeriksaan secara objektif ya. Lakukan ANC secara komprehensif ya, sesuai dengan panduan ya 12T ya kita periksa semua gitu ya. Begitu. Oke, baik. Mungkin karena keterbatasan waktu, kita cukupkan untuk diskusi kita kali ini. Izin saya merangkum beberapa pernyataan penting dari presentasi kita kali ini, bahwa deteksi dini preeklamsia di layanan primer yang dapat dilakukan oleh bidan itu adalah faktor resiko maternal dan mengukur MAP. Ya, jadi kombinasi antara beberapa faktor resiko itu lebih meningkatkan deteksi dari hipertensi dalam kehamilan khususnya preeklamsi. Nah, dengan mendeteksi preeklamsi secara dini itu dapat memberikan intervensi sedini mungkin sehingga mencegah terjadinya komplikasi-komplikasi yang lebih memberatkan di kemudian hari. Jadi peran bidan dalam hal deteksi dini preeklamsi di layanan primer itu terbatas pada faktor risiko maternal dan MAP saja. Selebihnya dari itu dapat dilakukan rujukan ke fasilitas yang lebih memadai untuk pemeriksaan FTIPI dan
PIGF dan PAP-A seperti itu. Eh, Mungkin demikian pemaparan dan diskusi kita pada kuliah pakar hari ini. Izin dok kami memberikan sertifikat selaku narasumber. Kami memberikan secara simbolik terlebih dahulu. Mungkin Ibu Fepti bisa bantu untuk share screen. Oke, Oke, ini apresiasi terima kasih kami kepada dokter atas waktunya kepada kami untuk berbagi ilmunya kepada kami terkait dengan deteksi dini preeklamsia. Nah, nanti izin dok saya kirimkan via WA ya dok. Oh iya, terima kasih Bu Putri dan semua. Ya, Cuma ini oke. mungkin penulisan Baik. penulisan gelarnya ini mungkin titiknya di belakang P. Oh ya, baik dok. Kami perbaiki kembali. Eh, OSP titik dok ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih dok atas masukannya. Oke, itu saja dari saya selaku moderator. Saya kembalikan kepada MC kegiatan kuliah pakar hari ini. Terima kasih kepada Ibu Putri dan narasumber kita pada hari ini. Untuk acara selanjutnya dimohon perkenannya Ibu Prodi di Kegiatan Poso untuk kegiatan pakar pagi hari. Ada Ibu Franskano ya STM. Silakan. Ya, terima kasih Ibu Eva untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati, mungkin masih ada di Zoom ya, Ibu Ketua Jurusan, Ibu Siti Hadijah Baco SSIT MPH. Yang saya hormati, Dr. Rifki SPOG. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, tenaga pendidik, dan staf yang boleh hadir mengikuti kegiatan kuliah pakar pada saat ini. Yang saya cintai dan banggakan semua mahasiswa, mulai dari tingkat 1 sampai dengan tingkat 3 yang mengikuti kegiatan kuliah pakar pada dari pagi sampai siang hari ini. Pertama-tama kita patut mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan oleh karena penyertaannya sehingga pada hari ini kegiatan kuliah pakar boleh berlangsung dengan baik dan lancar. Kami dari Prodi D3 Kebidanan Poso mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Rifki SPOG. Terima kasih dokter yang senantiasa meluangkan waktu baik ketika masih ada di Sulawesi Tengah maupun sudah berbeda provinsi dengan kami, masih memberi diri dan waktu untuk berbagi ilmu pengetahuan bersama dengan kami dosen yang ada di sini dan semua mahasiswa Prodi D3 Kebidanan Poso. Semoga pada kesempatan selanjutnya kami tetap memohon kesediaan dokter jika ada kegiatan kuliah pakar selanjutnya, mungkin dokter bersedia untuk berbagi ilmu dan juga pengalaman dokter. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Kami tahu dokter sibuk, tapi masih tetap meluangkan waktu buat kami. Prodi D3 Kebidanan Poso mungkin tidak akan dilupakan oleh dokter Rifki karena merupakan salah satu bagian dari perjalanan karir dokter. Ya, terima kasih dokter. Semoga tetap sehat dan semoga bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya dan semoga masih bisa lagi datang ke Sulawesi Tengah. Ya, baik. Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan kuliah pakar Prodi D3 Kebidanan Poso pada mulai dari pagi sampai siang hari ini saya tutup secara resmi dan sekali lagi kami mohon maaf dokter
jikalau selama berlangsungnya kegiatan kuliah pakar ini ada banyak miss, terutama di landangan ini jaringan kami seminggu ini jaringannya lagi kurang baik, tetapi kita bersyukur bahwa kegiatan kuliah pakar ini berlangsung dengan baik dan terima kasih untuk yang bagi kami Sivitas Poltekkes Kemenkes Palu Prodi D3 Kebidanan Poso. Saya mewakili Ibu Ketua Jurusan mengucapkan banyak terima kasih dokter. Sekali lagi ucapan terima kasih diberikan kepada Dr. Rifki dan kami mohon maaf atas segala hal yang kendala yang dialami mulai dari awal sampai dengan berakhirnya kegiatan kuliah pakar hari ini. Demikian sambutan dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kaprodi untuk closing statement-nya. Dengan berakhirnya closing statement, demikianlah rangkaian acara kuliah pakar mahasiswa Poltekkes Kemenkes Palu, jurusan Kebidanan, Prodi D3 Kebidanan Poso. Poltekkes Kemenkes Palu, unggul, profesional, global. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Ibu Kajur, terima kasih Ibu Eva. Dr. Terima Rifki. kasih, Bu. Terima kasih, dokter. Ya, saya pamit Bu. Terima kasih Terima banyak. kasih dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter.